Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Mbak semua, salam sejahtera bagi kita semua. Di pertemuan ini ya, ke-14, kita nanti akan membahas ya materi tentang bentuk dan jenis-jenis korupsi, Mas Mbak semua ya. Pastinya di materi ini nanti ya Mas Mbak semua akan mengetahui dari jenis-jenis korupsi ya, serta bentuk korupsi. Nah, dimana Mas Mbak semua di pertemuan ke-13 ya, di pertemuan ke-13 kita sudah memahami tentang pendidikan anti korupsi. Apakah perlu seperti itu ya? Maka di pertemuan ke-14 ini kita membahas materi bentuk dan jenis-jenis korupsi. Kita akan mengetahui dari tujuan instruksional umum. Tujuan instruksional umum, mahasiswa dapat mengerti, memahami, mendalami, dan menghayati serta menjelaskan tentang latar belakang esensi pendidikan anti korupsi. Kemudian untuk tujuan instruksional khusus, mahasiswa mampu menjelaskan latar belakang dan filosofi pendidikan anti korupsi. Kita akan mengetahui Mas Mbak semua dari bentuk korupsi. Bentuk dan jenis-jenis korupsi di berbagai negara tidak sama, tergantung pada pengalaman atau sejarah negara tersebut, dan dapat dikembangkan berdasarkan praktik-praktik korupsi atau kreativitas dari para perampok harta rakyat dan negara. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang sebagian berbunyi, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri ya, atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ini menurut Mas Mbak semua KPK 2006 halaman 25. Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara ini tergolong perbuatan atau tindak pidana korupsi. Demikian pula rumusan pasal 3 juga tergolong tindak pidana korupsi, yaitu setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ya. Pasal 2 dan 3 ini adalah korupsi dalam bentuk merugikan keuangan negara. Perlu diketahui Mas Mbak semua, di mana di dalam pengertian tadi bahwa ketika seseorang ya jadi menguntungkan dirinya sendiri dan pastinya merugikan keuangan negara, itulah yang disebut korupsi ya, itu Mas Mbak semua. Kemudian suap menyuap itu diatur dalam pasal
5 pasal dari Undang-Undang Korupsi. Pasal 5 ayat 1 huruf A menyatakan bahwa setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, termasuk perbuatan suap menyuap, ya. Demikian pula pasal 5 ayat 1 huruf B yang berbunyi memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, termasuk juga kategori suap menyuap. Nah, Mas Mbak semua, kita akan mengetahui juga di dalam suap menyuap ini terdapat pula dalam rumusan pasal 5 ayat 2, yaitu bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dalam ayat 1 huruf A dan B dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1. Pidana penjara yang dikenakan kepada pihak yang menerima suap tersebut adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, serta pidana denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 250 juta. Pasal 11, 12, dan 13 berkaitan dengan pasal 5 mengenai suap yang diterima pegawai negeri atau penyelenggara negara. Rumusan suap dalam pasal 11 berbunyi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, ya, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Pasal 12 huruf A berunsurkan suap yang berbunyi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, ya. Kemudian dengan demikian pula pasal 12 huruf B yang menyatakan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, ya, tadi bahwa padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, tergolong tindak suap menyuap. Pasal 13 berbunyi juga, ya Mas Mbak semua, kita melihat setiap orang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan, ya, atau kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukannya oleh pemberi hadiah atau janji
dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, termasuk rumusan suap yang berkaitan dengan posisi pegawai negeri. Pasal 12 huruf C dan D memuat ketentuan suap yang menimpa hakim dan advokat. Pasal 12 huruf C berbunyi hakim yang menerima hadiah atau janji yang kaitannya dengan diketahuinya patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Sementara itu, pasal 12D menyatakan seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberi berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. Selain pemerasan, perbuatan curang juga dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana korupsi. Hal ini diatur secara rinci dalam pasal 7 dan 12. Pasal 7 ayat 1 huruf A menyatakan pemborong ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara, keadaan perang. Pasal 7 ayat 1 huruf B berbunyi, setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan. Selain yang dikemukakan di atas, terdapat Mas Mbak semua bahwa jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu pertama, merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi, pasal 21. 2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, Kemudian 3, bank yang tidak memberi keterangan rekening tersangka masuk di dalam pasal 22, JO pasal 29. 4, saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu, yaitu pasal 22 JO pasal 35. 5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu, pasal 22 JO pasal 36. Saksi yang membuka identitas pelapor, pasal 24 JO pasal 31 KPK 2006 halaman 21. Nah, sekarang kita akan mengetahui jenis-jenis korupsi. Banyak jenis korupsi yang dapat diidentifikasi. Haryat Moko mengutip pendapat Vesmani membagi korupsi ke dalam 4 jenis, yaitu
korupsi jalan pintas, 2 korupsi upeti, 3 korupsi kontrak, dan 4 korupsi pemerasan. Dalam Al-Barbasi 2006 halaman 2-3. Korupsi jalan pintas terlihat dalam kasus-kasus penggelapan uang negara, perantara ekonomi dan politik, pembayaran untuk keuntungan politik atau uang balas jasa untuk partai politik dan money politik, ya. Kemudian korupsi upeti. Korupsi upeti merupakan bentuk korupsi yang dimungkinkan karena jabatan strategis. Karena jabatan yang disandangnya, seseorang mendapatkan persentase keuntungan dari berbagai kegiatan, baik ekonomi maupun politik, termasuk pula upeti dari bawahan dan kegiatan-kegiatan lain atau jasa dalam suatu perkara. Korupsi kontrak yaitu korupsi yang diperoleh melalui proyek atau pasar, termasuk dalam kategori ini adalah usaha untuk mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Kemudian korupsi pemerasan terkait dengan jaminan, keamanan dan urusan-urusan gejolak, ya, internal dan eksternal, perekrutan perwira menengah TNI atau polisi menjadi manajer Human Resource Department atau pencantuman nama perwira tinggi dalam Dewan Komisaris Perusahaan merupakan contoh korupsi pemerasan. Termasuk pula dalam korupsi jenis ini adalah membuka kesempatan kepemilikan saham kepada orang kuat tertentu untuk menghindarkan akuisisi perusahaan yang secara ekonomi tak beralasan. Kemudian kita akan mengetahui Mas Mbak semua, dalam literatur fikih ada 6 jenis korupsi yang haram dilakukan, yaitu gulul atau penggelapan, riswah atau penyuapan, gasbah adalah atau perampasan, ikhtilas atau pencopetan, sirkah atau pencurian, 6 hirabah atau perampokan. Dalam KPK 2007 halaman 7. Widodo membagi korupsi ke dalam 3 bentuk, yaitu graft, bribery, dan nepotis. Graft merupakan korupsi yang dilakukan tanpa melibatkan pihak ketiga, seperti menggunakan atau mengambil barang kantor, uang kantor, dan jabatan kantor untuk kepentingan diri sendiri. Korupsi tipe ini bisa berlangsung karena seseorang memiliki jabatan atau kedudukan di kantor. Bribery adalah pemberian sogokan, suap atau pelicin agar dapat memengaruhi keputusan yang dibuat yang menguntungkan sang penyogok. Nepotis adalah tindakan korupsi berupa kecenderungan pengambilan keputusan yang tidak berdasarkan pertimbangan objek, tetapi atas pertimbangan kedekatan karena kekerabatan, kekeluargaan, atau pertemanan. Kita lihat Mas Mbak semua, Masal 2011 menunjukkan bahwa pada masyarakat demokrasi dapat diidentifikasi 3 tipe korupsi, yaitu
grand corruption, bureaucratic corruption, dan legislative corruption. Nah, kita akan mengetahui dulu dari grand corruption. Grand corruption adalah tindakan elit politik termasuk pejabat-pejabat terpilih ya, di mana mereka menggunakan kekuasaannya untuk membuat kebijakan ekonomi. Elit politik yang korup dapat mengubah kebijakan nasional atau implementasi kebijakan nasional untuk melayani kepentingan mereka dengan kewenangannya. Mereka juga dapat menggelapkan belanja publik demi kepentingan mereka. Tipe korupsi ini yang paling sulit diidentifikasi karena para elit dapat memanfaatkan celah peraturan atau kebijakan yang mereka buat untuk memenuhi kepentingan mereka dan kroni-kroninya. Kemudian yaitu bureaucratic corruption adalah tindakan korupsi yang dilakukan pada birokrat yang diangkat, yang dilakukan demi untuk kepentingan elit politik ataupun kepentingan mereka sendiri. Dalam bentuknya yang kecil, korupsi birokrasi terjadi ketika masyarakat memerlukan pelayanan yang cepat dari birokrat dengan imbalan uang atau materi tertentu. Dalam konteks ini, penyuapan dilakukan untuk memperlancar urusan tertentu. Korupsi jenis ini juga terjadi di lembaga peradilan, utamanya untuk memengaruhi keputusan pengadilan yang menguntungkan pihak yang berperkara. Nah, di sini kita akan mengetahui legislative corruption. Legislative corruption menunjukkan pada perilaku voting dari legislator yang mungkin dapat dipengaruhi. Dalam korupsi ini, legislator disuap oleh kelompok kepentingan tertentu, membuat legislasi yang dapat mengubah rantai ekonomi yang berkaitan dengan aset. Amin Rais membagi korupsi dalam 4 tipologi, yaitu yang harus diwaspadai, yaitu yang pertama, korupsi ekstorsif. 2. Korupsi manipulatif. 3. Korupsi nepotistik. 4. Korupsi subversif, yaitu di sini dalam Al-Barbashi 2006 halaman 3. Nah, Mas Mbak semua, kita akan mengetahui korupsi ekstorsif. Korupsi ekstorsif merujuk pada situasi di mana seseorang terpaksa menyogok agar dapat memperoleh sesuatu atau mendapatkan proteksi atau perlindungan atas hak-hak dan kebutuhannya. Sebagai contoh, seorang pengusaha terpaksa memberikan sogokan kepada pejabat tertentu agar mudah mendapatkan izin usaha atau memperoleh perlindungan terhadap usaha yang dijalankan. Korupsi manipulatif yaitu merujuk pada usaha kotor seseorang untuk memengaruhi pembuatan kebijakan atau keputusan pemerintah dalam rangka memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Contohnya, sekelompok konglomerat memberi uang kepada bupati, wali kota, atau gubernur agar peraturan yang dibuatnya dapat menguntungkan mereka. Kemudian korupsi nepotistik
merujuk pada perlakuan istimewa yang diberikan kepada anak, keponakan, dan saudara dekat para pejabat dalam setiap eselon. Dengan perlakuan istimewa ini, para kroni pejabat tadi dapat menangguk keuntungan yang besar. Korupsi jenis ini umumnya berjalan dengan cara melanggar aturan main yang sudah ada. Pelanggaran tersebut tidak dapat dihentikan karena di belakang korupsi nepotistik ini berdiri seorang pejabat yang biasanya merasa kebal hukum. Kemudian korupsi subversif berupa pencurian terhadap kekayaan negara yang dilakukan oleh pejabat negara. Berbekal kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki, mereka dapat membobol kekayaan negara yang seharusnya diselamatkan. Korupsi ini bersifat subversif terhadap negara, karena negara telah dirugikan besar-besaran dan dalam rangka panjang dan dalam jangka panjang dapat mengganggu jalannya roda negara. Kita akan mengetahui secara lebih rinci. Syed Hussein Alatas membedakan jenis korupsi ini ke dalam 7 masbak semua, yaitu transaktif corruption, extortive corruption, investive corruption, nepotistic corruption, dan pastinya defensive corruption, antagonik corruption, supportive corruption. Masbak semua ini dalam Al-Barbasi 2006 halaman 3-4. Korupsi transaksi muncul karena adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak. Korupsi jenis ini biasanya melibatkan dunia usaha dengan pemerintah atau antara masyarakat dan pemerintah. Pihak pemberi ini dipaksa menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam diri, kepentingan orang, dan hal-hal yang dihargai, termasuk dalam kategori extortive corruption. Investive corruption adalah pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang. Nepotistic corruption adalah penunjukan yang tidak sah kepada teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan atau tindakan yang memberikan perlakuan yang istimewa dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain kepada mereka secara bertentangan atau melawan hukum yang ada. Defensive corruption adalah pemerasan yang dilakukan para korban korupsi dengan dalih untuk mempertahankan diri. Kemudian antagonik corruption adalah korupsi yang dilakukan seseorang diri tanpa melibatkan orang lain. Misalnya, pembuatan laporan keuangan yang tidak benar atau membocorkan informasi mengenai kebijakan pembangunan wilayah baru kepada kerabat terdekat. Kemudian supportive corruption adalah korupsi berupa tindakan-tindakan yang dilakukan untuk melindungi atau memperkuat korupsi yang sudah ada. Misalnya, menyewa preman untuk mengancam pemeriksa atau menghambat pejabat
yang jujur dan cakap, agar tidak dapat menempati posisi atau menduduki jabatan tersebut. Mas Mbak semua, terima kasih atas perhatiannya. Di pertemuan ke-14 ini kita sudah banyak sekali Mas Mbak semua yang sudah dipelajari ya, dari bentuk-bentuk dan jenis-jenis korupsi. Mas Mbak semua, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.